warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi thumma ila jami' hadrati muallif hadha an-nadhm alalah Syekh Az-Zarnuji wa jami' ikhwanihi wa usulihi wa furu'ihi. Hadiyatallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Masih sanggup? Tadi masih ada yang enggak tidur siang? Enggak bisa tidur. Gimana, capek? Masih ada 1 hari lagi besok. Ya, kita lihat besok. Ya seperti ini anak-anak ya, gambaran ketika nanti kalian melanjutkan di pondok pesantren. Awalnya berat, awalnya seolah-olah kita ini nggak akan sanggup untuk melewati ini semuanya. Tapi ketika nanti sudah terbiasa, justru ini akan menjadi kenikmatan tersendiri yang akan kita rindukan ketika nanti kita sudah nggak ada di pondok pesantren. Kalau ditanya, Pak Agus pengen mondok mana tagak sampean Pak? Pengen masuk ke pondok pesantren mana tagak, ngaji mana tagak, bareng karo konco-konco mana tagak. Pengen sekali. Saya merindukan suasana pada saat itu. Sing gak mikir dunia, gak mikir macem-macem. Pikirannya itu cuma ngaji, jamaah, sekolah, mutola'ah, musyawarah, baksul masail, hafalan, setoran, wis gitu tok. Gak mikir makan Pak, wis gak usah dipikir. Ya kayak kemarin ceritanya itu, kalau perlu lapar nggak ada yang bisa dimakan, ada saja caranya pokoknya ya. Dan itu sangat nikmat. Kita puasa ini sudah memasuki day berapa anak-anak? Hari ke-8, berarti masih dalam 10 hari yang pertama, karena puasa itu dibagi menjadi 3 bagian, 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian 10 hari yang ke-3. Tahu enggak fadilahnya 10 hari yang pertama di bulan Ramadan itu apa? As-shaum fil ashril awal rahmatun minallah. 10 hari pertama insya Allah kalau kita menjalani ini semuanya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan senang hati, insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada
batasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu anak-anak dijelaskan di dalam kitab Majmu' Salasa Rosail itu memiliki sifat rahmat sebanyak 99 sama dengan jumlah Asmaul Husna. Jadi Gusti Allah itu duwe sifat rahmat sing akeh 99. Kemudian satu sifat rahmat dari 99 ini 99 diambil satu jadi berapa? Jadi 98. 99 diambil satu sifat rahmatnya Allah ini, kemudian satu itu diturunkan di dunia. Satu itu diturunkan di dunia, disuruh bagi kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Semuanya kebagian, termasuk kita. Jadi kalau ada seorang ayah sangat sayang kepada anaknya karena dia mendapatkan bagian dari satu sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu. Kalau ada ibu yang luar biasa sayang kepada anaknya sampai rela memberikan nyawanya kepada anaknya karena dia mendapatkan bagian dari sifat rahmahnya Allah Ta'ala itu. Bahkan hewan pun, seandainya ada gajah, ada induk gajah yang sedang jalan, terus kemudian dia tidak sengaja kakinya menginjak kaki gajah kecil anaknya, maka dia akan mengangkat kakinya. Karena apa? Tidak tega dan punya rasa kasih sayang terhadap anaknya. Itu baru satu sifat rahmatnya Allah dari 99 tadi itu. Baru satu yang diturunkan ke dunia dan disuruh bagi kepada kita semuanya. Kita sudah bisa memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain luar biasa. Ya, sampean lihat penderitaan saudara-saudara kalian yang ada di Palestina sana, tega apa enggak? Gak tega. Tega jadi. Gak tega karena kalian punya rasa sayang, sifat rahmah. Ada orang yang sudah tua sekali, jalan saja sudah kesulitan, kemudian dia menjual sesuatu, menjual kipas yang belum laku sama sekali di hari itu. Akhirnya kasihan ya. Jadi rasa iba kita, rasa empati kita kepada orang lain itu karena efek atau imbas dari satu sifat rahmatnya Allah Ta'ala ini. Lah yang 98 masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indallah, disimpan di sisi Allah. Kapan Pak akan diberikan? Nanti akan diberikan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih untuk mendekat di sisi Allah, hamba-hambanya yang soleh-soleh, hamba-hambanya yang ahli ibadah. Makanya di 10 hari yang pertama ini kita benar-benar harus sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi belajar semuanya, menahan amarah, menahan emosi, menahan untuk tidak memiliki pikiran negatif kepada orang lain, ya, semuanya agar kita benar-benar mendapatkan fadilah rahmat di 10 hari yang pertama. Siap ya? Siap? Hal antum muwafiquna jami'an? Siap? Nah, siap. Mosok gak siap. Mosok poso turu-turuan ae. Turu kepo sih Pak, mondok ini kok. Iya mondok ya, di pondok Ramadan. Menenek mulai sudah selesai, yo jangan kembali ke setelan pabrik. Nanti nang terus gelimbung turu karo dolanan HP tok. Ya jangan.
niru koyo Mas Fikri no, gak pakai tidur. Siang menemani kalian kegiatan live streaming maraton ala Reza Arab. Malam gak tidur. Malam itu sampai notok sahur. Tadi malam masih sempat ngedit video untuk konten Daiwan pesantren Ramadan ya. Dan bikin persiapan-persiapan yang lainnya. Mempersiapkan sahurnya kalian dengan Pak Abdu, bangunkan anak-anak, bangunkan guru-guru loh. Iku nek gak wali gak ngara iso. Wa min alamatil auliya itu ya kuwatu sahirul layal. Di antara tanda-tanda nih wali itu ya betah melek. Nah, betah melek sahirul layal. Betah melek. Kalau kata gurunya Pak Agus dulu, pokoknya awakmu ku lakukan salah satu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para kekasih Allah zaman dulu. Apa salah satunya? Yaitu sahirul layal, melekan. Meskipun melekan itu gak digawe wiritan, gak digawe sholat, gak digawe mutolaah, tapi insya Allah wong nek kapan gelem melek dalu iku ono sirine dewe, ada rahasianya tersendiri. Kalau daune gurunya Pak Agus dulu itu seperti itu. Lah kemarin tak ceritakan bahwa saya itu kalau belajar itu kan malam ya, jam 11 lewat ke atas itu baru belajar sampai nanti jam 1, jam 2 sampai jam 3. Ketika jam setengah 3 atau jam 3, guru saya itu sering sekali lewat di pinggir jendela kamar saya sambil buka dengan pakaian serba putih. Bayangkan jam setengah 3, kadang ya jam 3, kadang jam 2, gak tentu, kadang jam 1. Beliau itu tiba-tiba langsung buka jendela kamar saya, hanya ingin memastikan saya itu melek tagak. Nah gitu. Al-Mukarram Ustadzuna Murtaji Al-Hamidi itu orang Lowayun Dukun. Beliau itu sangat perhatian sekali kepada saya. Jadi kalau malam itu selalu ditengok bahasanya itu dengan pakaian serba putih, kopiah putih, takwoe putih, sarunge putih, sandale putih. Padahal beliau gak begitu putih. Ya hitam manis, ganteng tapi wongnya. Itu beliau ketika membuka jendela, kemudian ada saya di situ dalam kondisi melek, Mas Yo gak buka buku, gak buka kitab, itu langsung tersenyum. Langsung tersenyum. Saya senang, guru saya tersenyum kepada saya senang. Besoknya lagi seperti itu. Misalnya kok pas kebetulan saya ditengok pada malam hari itu tidak ada di situ, ditengok, saya dicari. Beliau itu langsung keliling ke jeramba-jeramba, ke serambi-serambi asrama itu, ke serambi asrama, ke depan musola, ke depan museum, tempat-tempat titik-titik lokasi biasa saya tidur itu di mana, dicari di situ. Kemudian dibangunkan, kok gak melek? Tangi, itu dibangunkan. Karena beliau selalu bilang, apamu pokoknya melek, masih yo gak sinau, masih yo gak ndres, masih yo gak mutolaah, masih yo gak sembayang, masih yo gak wiritan, wis pokoknya melek. Ojo sampai malam itu berlalu begitu saja tanpa kamu melek. Karena dalam malam itu ada rahasia yang luar biasa. Apalagi sampai kita dalam sahirul layal di malam hari itu kita meminta kepada Allah, berdoa, wiritan, sholat, kemudian belajar, deres. Insya Allah hasilnya lebih luar biasa. Jadi kalau siang teman-teman saya itu nggak tahu kalau saya belajar. Ini hanya tahadus binikmah saja ya, menceritakan supaya bisa menjadi motivasi. Teman-temannya Pak Agus dulu itu gak pernah tahu kalau saya siang itu belajar. Tapi nek wayai semesteran oleh ranking, dapat ranking dirasani karo konco-koncone Pak Agus.
Lah iya, Agus sih lho gak tahu ketok belajar kok iso oleh ringking. Tekon diceritane. Dari mana cerita? Oh gak tahu ketok sinau. Gak tahu ketok belajar, sekolah ya wis budal sekolah ngono ae. Gak tahu ketok belajar sinau koyo liya-liyane sampai apalan ngene-ngene ngono, gak tahu. Lah mereka kebanyakan tidak tahu kalau saya itu malamnya belajar. Ketika mereka sedang tertidur lelap, saya justru belajarnya di malam hari itu. Kalau siang saya gunakan yang lain, umba-umba, nyuci, masak, ngepel jeding, roan, ikut roan bangunan, ngecor dan lain sebagainya. Biasa gitu. Pokoknya nyari-nyari kesibukan lah. Terutama kalau ada proyek-proyek ngecor ngono paling seneng Pak Agus. Soalnya kok oleh sego gratisan. Karena dapat nasi gratisan kan lumayan, gak masak gak beli ya, modelnya dulu itu seperti itu. Nah insya Allah nanti kalau bisa dilakukan akan ada rahasianya tersendiri. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaiti. Ayo bareng-bareng. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqa fa innal fikha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Fa inna fakihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wa kun lan ana sapa sira mustafidan iku wong kang amrih ngalap faedah. Istafada yastafidu istifadan wa mustafadan fahuwa mustafidun. Faedahnya adalah litolab, ikut wazan istafala. Nah ini sing ngero ku arek 6 ST. Selalu setiap hari berusaha untuk mencari dan mencari faedah. Kula yaumin ing dalem saben-saben dina, bendina iku golek faedah. Ziyadatan apane tambahane? Minal ilmi bayane saking ilmu. Minal ilmi bayane saking ilmu. Jadilah kalian semuanya orang-orang yang setiap hari selalu mencari tambahan faedah. Jadi setiap hari harus lebih baik, harus ada peningkatan, harus ada nilai tambah, harus ada nilai tambah. Mesti ini kan seperti itu kehidupan itu ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Motivasi hidup kan seperti itu ya. Iya, itu lah sering sih saya menemukan di sosial media itu ya. Karena itu selaras dengan dawune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas mangkana yaumuhu khairan min amsihi. Sebaik-baiknya manusia itu adalah seseorang yang harinya dia hari ini itu jauh lebih baik daripada kemarin. Wasyarrun nas kebalikannya, wasyarrun nas mangkana yaumuhu aswa'u min amsihi.
Sejelek-jeleknya manusia adalah yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Artinya yo ojo sampai dino iki ku luwe elek timbangane yang kemarin. Harus ada peningkatan. Kalau kemarin kita cuma hafal 5 ayat, ya jangan sampai hari ini sama 5 ayat, harus 10, kan begitu ya. Kalau kemarin bisa sedekah 2.000, ya jangan sampai hari ini cuma 2.000, harus ada peningkatan 5.000, 10.000, 50.000. Pokoknya setiap hari harus ada peningkatan. Itu yang dimaksud dengan wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari harus semakin baik, semakin meningkat. Nah, kalau bisa seperti itu anak-anak, insya Allah kehidupannya menjadi kehidupan yang barokah. Hari-harinya menjadi hari-hari yang berkah, yang barokah. Tahu barokah? Apa barokah itu? Mahiyal barokah. Warung kopi jadi Mas Fikri. Warga barokah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa al barokah hiya ziyadatul khair. Barokah itu adalah meningkatnya kebaikan. Tambah suwe, tambah api, tambah dino, tambah munda api, tambah api, tambah api, tambah api, tambah api. Itu namanya barokah. Jadi jangan pernah menjadi orang yang merasa cukup. Setiap hari itu harus ada harus ada peningkatan. Nek kapan uripe tambah suwe kok tambah enak, tambah suwe ibadahnya tambah mempeng, ngajine tambah sergep, sekolahnya tambah rajin, apalane tambah akeh, gak ngantukan Azra, tambah semangat. Soalnya tahu kalau pondok pesantren Ramadan itu waktunya cuma 3 hari, sangat singkat, jadi dimanfaatkan betul kesempatan ini. Tambah suwe tambah api, tambah suwe tambah api, itu namanya barokah. Mahiyal barokah, apa itu barokah? Al barokah ya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Wasbah lan ngelangiyo sapa sira, maksudnya nyelemo sapa sira fi buhuril fawaidin, dalam piro-piro segorone piro-piro faedah, dan menyelamlah kamu sekalian di dalam lautan faedah. Ini sebagai gambaran ketika kita ingin mendapatkan faedah setiap harinya, maka kita harus memperjuangkannya bagaimanapun sulitnya. Diibaratkan seperti seseorang yang menyelam ke dalam lautan. Semakin dalam dia menyelam ke dalam lautan itu, ya, maka akan semakin indah pemandangan yang akan dia dapatkan. Akan semakin banyak hal-hal yang baru, yang menakjubkan, yang tidak pernah dia ketemukan sebelumnya. Tambah jero, tambah api, tambah jero, tambah macam-macam yang ditemukan sampai ke dasar laut yang terdalam, yang apa istilahnya Palung Mariana, ya. Semakin dalam kita akan menemukan hal-hal yang begitu menakjubkan. Demikian juga faedah yang akan kita cari dalam kehidupan ini. Semakin kita cari terus, kita tempuh jalan itu, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Man salaka thoriqan, barang siapa yang mau menempuh jalan
yaltamis fihi ilman, untuk mencari ilmu. Sapa wonge sing gelem menempuh jalan, menjalani proses dalam menuntut ilmu, sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Ini janjinya Allah dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allah akan sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah, akan memudahkan langkah seseorang itu untuk masuk ke dalam surga. Saiki nek ditakoni, sapa sing gak gelem mlebu swarga, angkat tangan. Siapa yang gak mau masuk surga, angkat tangan. Gak mau, Pak. Masuk neraka wae, ngono ta? Ya enggak, semuanya pasti pengen masuk surga. Tapi menuju ke surga, masuk surga itu rintangannya luar biasa. Jalan terjal penuh duri dan batu-batu besar itu harus kita lalui. Salah satu cara mudah untuk masuk ke dalam surga agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menuntut ilmu. Ya ngaji kayak gini Kiki. Ngaji, kemudian tahu, kemudian diamalkan. Man ta'allama wa alima wa amila allamallahu ma lam ya'lam. Man ta'allama, siapa yang ngaji, belajar, wa alima, kemudian dia tahu setelah ngaji, wa amila, kemudian dia praktekkan, dia lakukan apa yang dia peroleh tadi itu, diajarkan kepada orang lain, allamallahu ma lam ta'lam. Secara otomatis nanti Allah itu akan ngasih tahu hal-hal yang belum kamu ketahui. Jadi sebenarnya anak-anak, ngajiku, ilmuku pembukanya cuma satu. Asli nih, kuncinya itu cuma satu. Nanti yang lain akan ikut dengan sendirinya. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau gurunya Pak Agus dulu itu begini, asli nih kitab yang dikalang oleh para ulama terdahulu ini kan banyaknya luar biasa. Ya kan? Iya. Banyaknya luar biasa, dan seandainya umur kita yang rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu mabaina sitin wasabin, antara umur 60 sampai 70, kok digunakan untuk ngaji, belajar, mempelajari kitab karangan para ulama-ulama salaf terdahulu, nggak akan cukup umurnya. Caranya bagaimana? Ada satu dua ilmu yang benar-benar kamu tekuni di situ, yang benar-benar kamu fokuskan di situ, yang benar-benar kamu dalami, pahami, kuasai, maka ilmu itu nanti akan membuka dan menarik ilmu-ilmu yang lain. Contoh misalnya kalau belajar di pesantren, macam-macam ilmu yang akan dipelajari, tapi pembukanya yang pertama adalah ilmu alatnya, nahwunya, nahwu sorofnya. Ketika kamu menguasai disiplin ilmu nahwu dan sorof itu, benar-benar alim di situ, pinter di situ, gak ada tandingannya, nanti yang lain itu akan ikut dengan sendirinya, akan ikut dengan sendirinya. Makanya dulu itu ada istilah ijazah jami'ul kutub. Ijazah jami'ul kutub. Apa itu, Pak? Yaitu ijazah untuk memahami dan mengajarkan semua kitab-kitab yang ada di dunia ini. Lah, itu salah satu ijazah yang dulu pernah diterima oleh kiainya Pak Agus, itu ijazah jami'ul kutub itu. Ketika membuka satu kitab yang belum pernah dipelajari sama sekali, baru dibuka saja, baru dibaca sedikit saja, beliau sudah paham dan dengan mudahnya menjelaskan
menyampaikan, memahamkan kepada orang lain seolah-olah sudah berkali-kali membaca kitab tersebut itu, padahal baru tadi, padahal baru saja dibuka. Nah, kuncinya dari mana? Ya dari satu ilmu yang kita tekuni tadi itu akan menarik ilmu-ilmu yang lain. Kalian juga sama seperti itu. Kalian sukanya belajar apa? Misalnya bahasa Inggris, saya suka sekali Pak dengan English ini, mata pelajaran bahasa Inggris. Ya tekuni bahasa Inggris itu, tekuni, dalami, benar-benar fokus di situ. Yang lain juga dipelajari, tapi benar-benar yang difokuskan itu adalah bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris ini nanti yang akan menarik ilmu-ilmu yang lain untuk kalian fahami. Lama-kelamaan nanti yang lain ngikut dengan sendirinya. Aslinya seperti itu. Nah, aslinya seperti itu. Paham tuh ya? Tafaqquh lan ngudi-ngudiya fikih sapa sira. Fa innal fiqha krana sak temene ilmu fikih afdhalu qaidin iku luwe utama-utamane perkara kang nuntun. Belajarlah ilmu fikih karena ilmu fikih itu adalah sebaik-baiknya ilmu yang akan menuntun kita ilal birri maring agawe bagus, yang akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang bagus. Wa taqwa lan nuntun maring takwa. Ilmu fikih, siapa di sini yang belum pernah belajar ilmu fikih? Kan sudah pernah semuanya ya. Terus diajari Pak Ebit ilmu fikih ya. Sudah dijelaskan. Apa sih ilmu fikih itu anak-anak? Ada yang tahu? Ilmu fikih. Fikih itu atau fikih itu dalam arti bahasa adalah ngerti. Fikih itu ngerti. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengatur kehidupan secara adil dan lurus, sehingga tidak tersesat di dalam beragama. Itu namanya ilmu fikih, supaya ngerti, oh ini halal, oh ini haram, ini wajib, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini boleh, ini enggak boleh, dan seterusnya. Itu ilmu fikih. Dan ilmu fikih nanti itu yang akan menuntun kita untuk melakukan kebaikan, yang akan menuntun kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak memiliki ilmu fikih yang cukup, nanti dalam beribadah juga akan asal-asalan. Karena apa? Karena ilmu fikih ini merupakan benteng yang kokoh yang menghindarkan seseorang dari kebingungan dalam melakukan ibadah dalam agama. Dulu itu ada keterangan lucu gitu loh. Kalau puasa itu gak boleh nangis. Poso kok nangis, batal, bener dah. Zaman waktu kecilnya Pak Agus itu dibujuki arek-arek ngono. Poso iku gak oleh nangis, nek nangis batal. Nah, kalau kalian sudah belajar fikih, bener dah, salah satu hal yang membatalkan puasa itu ada nangisnya? Enggak ada. Ono maneh yang terluka kemudian berdarah, lo poso kebacok tangane, tergores pisau berdarah, batal. Ngono. Bener dah? Enggak. Nah, kalau kita benar-benar tahu itu melalui ilmu fikih yang kita pelajari,
kita nggak akan ragu-ragu dalam beragama. Jadi mantep gitu loh ya, mantep kalau benar-benar tahu fikih. Kalau nggak benar-benar tahu fikih nanti jadi orang yang ragu-ragu. Ini sebagai pembelajaran saja. Pak Agus dulu itu pernah punya teman yang memiliki penyakit was-was. Penyakit was-was, jadi ragu. Kalau wudhu itu masya Allah gak selesai-selesai, basuh muka itu sampai bior, diulang berkali-kali sampai basah semua. Harusnya cuma wudhu, tapi seolah-olah keluar dari kamar mandi itu seperti mandi, teles kabeh, basah semua bajunya, karena dia ada penyakit was-was tadi, ragu, merasa bahwa ketika dia membasuh mukanya itu masih belum rata. Ma baina dzakon wa mambati sya'ri, ini antara janggut dengan tempat tumbuhnya rambutnya seolah-olah masih belum rata, jadi terus saya seperti itu sampai kemudian basah. Waktu sholat juga seperti itu, waktu takbiratul ihram gak selesai-selesai. Allah, Allahu Akbar. Wah, biasanya gitu ya, langsung cepet gitu. Soalnya khawatir digoda sama setan, jadi dicepet namanya. Bar. Bismillah ya gitu. Bis. Bas. Bis ACC Stran ya. Karena dia punya penyakit was-was tadi itu. Lah kalau dia benar-benar paham fikih anak-anak, dia nggak akan seperti itu. Wis mantep gitu saja. Wis mantep, yakin bahwa yang dibasuh tadi itu sudah rata semuanya. Wis gitu aja. Takbir juga seperti itu, Allahu Akbar. Nah, langsung mantep sekali gitu aja. Soalnya was-was itu dari setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, iku digoda setan. Bagaimana cara menyembuhkan was-was itu? Bisa dari orang lain, bisa dari dirinya sendiri. Dari orang lain bisa dengan cara nanti dikageti. Jadi misalnya kalian punya temen kok senengane was-was kayak gitu, atau punya tetangga dalam beribadah senengane was-was, coba tanpa dia disadari kamu kageti dari belakang, kemudian di dar, jenenge ngageti kok ya cek kaget, digedor dari belakang. Pak, nanti kalau marah bagaimana? Yo nanti minta maaf. Yang penting kan sekarang itu sampean ngageti dalam rangka ingin membantu menyembuhkan penyakit was-wasnya tadi itu, supaya nggak was-was. Insya Allah engkau waras. Soalnya Pak Agus pernah praktek kayak gitu. Teman saya tadi itu kasihan. Dia soalnya berkali-kali curhat kepingin sembuh dari penyakit was-wasnya, supaya enggak terus-terusan seperti itu. Akhirnya pada satu hari ketika dia wudhu di jeding pondok yang berbentuk kolam seperti masjid jame itu, dia wudhu enggak selesai-selesai. Kemudian sama Pak Agus langsung tak kageti dari belakang sambil tak petelno, blek gitu. Langsung tak tekan kepalanya, tak benamkan ke dalam air. Langsung diangkat, yes. Masuk lagi. Setelah itu dia sembuh. Udah bener. Berarti memang orang was-was itu digoda setan dan harus disembuhkan. Salah satunya adalah dengan cara dikagetkan tadi itu. Itu kalau dari orang lain. Kalau dari orangnya sendiri, bagaimana cara menyembuhkan penyakit was-was, bimbang, ragu? Ya dilawan, digetno, dilawan, dimantapkan di dalam hatinya. Wis sudah bener, sudah rata saya mbasuh muka tadi ini.
Caranya seperti itu. Ada temennya yang was-was? Ada? Oh. Kemungkinannya ada dua orang nggak was-was itu. Satu karena memang dia sudah benar-benar paham fikih, ngerti caranya beribadah. Satu alasannya orang nggak was-was itu karena memang dia benar-benar paham fikih, ngerti caranya beribadah. Yang kedua memang ya wis ibadah apa adanya, sembarangan wis nyepeleno ala wis bener-bener ngono. Ala wis roto-roto ngono. Ala wis sah-sah. Ada yang seperti itu ya. Itulah pentingnya belajar ilmu fikih. Kalau ilmu itu syaratnya memang harus benar-benar dipelajari lebih dalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal fikhu bittafaqquh. Innamal ilmu bitta'allum. Kalau ingin mendapatkan ilmu ya harus rajin belajar, memperdalam ilmu itu. Wal fikhu, kalau ingin benar-benar alim fikih, faham fikih, bitafaqquh, dengan cara memperdalam ilmu fikih itu sendiri. Dan banyak metode-metode yang digunakan untuk memperdalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu kan ada yang memang usul, ada yang memang furu'. Usul itu sudah pokok, sudah nas, tidak bisa diganggu gugat. Kayak wajibnya sholat fardu, kemudian sholat fardu itu ada 5, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Itu usul pokok yang sudah enggak bisa ditawar lagi dalam ilmu fikihnya. Ada yang furu', furu' itu cabang, masih dalam istihadnya para ulama. Ulama sana mengatakan tarawih itu 20 rakaat. Ulama sini mengatakan tarawih itu 11 rakaat. Sampai Pak Agus bingung, ono arek mipi takok, "Pak, saya tarawihnya ini berapa rakaat?" 11 rakaat apa 20 rakaat? Loh, kok ada takok ngono? Nah, apa? Ya berarti itu merupakan bagian dari khazanah keilmuan fikih. Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan ini tidak boleh, ada yang mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini makruh. Kalau masih ada perbedaan seperti itu, berarti itu masuk dalam cabangnya ilmu fikih. Dan yang digunakan untuk menentukan hal-hal yang seperti itu ada melalui musyawarahnya para ulama, yang kemudian diwariskan kepada kita semuanya. Ada yang namanya bahsul masail. Pernah dengar istilah itu? Kok rame karepe dhewe? Tak suruh maju di sini gantikan Pak Agus. Pernah dengar istilah bahsul masail? Bahsul masail ini merupakan warisan khazanah keilmuan dari para ulama terdahulu. Bahas satu masalah dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Dilihat dari ilmu fikihnya, dilihat dari ilmu usulnya, dilihat dari ilmu akhlak tasawufnya, dilihat dari ilmu tauhidnya, dilihat dari ilmu nahwu dan sorofnya, dan lain sebagainya. Itu bahsul masail. Alhamdulillah Pak Agus dulu punya pengalaman, termasuk salah satu aktivis bahsul masail ketika masih ada di pesantren. Dulu itu ada yang namanya FMPP, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Sejawa Madura. Jadi kita bahas soal, satu soal saja, itu mulai dari habis sholat isya, jamaah isya,
jamaah Isya jam 7 gitu ya. Selesai jamaah Isya langsung basul masail itu dimulai. Itu nanti notok sampai jam 3 dini hari belum selesai. Ya kadang ada yang selesai, kadang ada yang maukuf, tidak terpecahkan, gak selesai. Soalnya saking kuatnya argumen dari berbagai delegasi yang dari pondok-pondok pesantren itu mengeluarkan semua dalil-dalilnya, ibarat-ibaratnya dikeluarkan semuanya. Pak gak ngantuk? Gak. Soalnya dikasih kopi, dikasih jajan gitu. Kalau yang nggak suka kopi Pak, ngantuk lah. Yang nggak juga. Orang itu kalau sudah cinta dengan ilmu, seneng sekali membahas ilmu, waktu tidak akan terasa. Gak keroso. Masya musyawarah habis sisa dari jam 7 itu sampai notok jam 2, sampai notok jam 3, bahkan sampai sholat itu ya, mau mendekati subuh, kadang baru diberhentikan. Saking senengnya bahas ilmu dan tidak terasa. Dan kalau seandainya itu kebablasan, misalnya saking senengnya bahas ilmu kebablasan, ternyata tiba-tiba wis isu, loh berarti gak subuh, gak dosa. Nah sekalian kan pernah dengar ceritanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu salah satu ulama madhab yang benar-benar sangat mencintai ilmu dan rajin sekali mutola'ah. Sampai beliau kalau mutola'ah itu sering lupa waktu. Saking senengnya belajar, saking senengnya membaca. Zaman kan enggak, kita kan enggak ya. Lupa waktu saking senengi scroll sosial media. Amira, saking senengi scroll TikTok sampai lupa waktu, berjam-jam tidak terasa. Waktunya Ramadan kayak gini ya, mestine kalian kan sudah lancar membaca Al-Quran, mestine minimal ya sehari ku dapat 1 juz, supaya nanti selesai bulan Ramadan sudah hatam. Kan begitu ya, nah, mesti ini begitu. Tapi entah mengapa mboh piye ngono lho, maca Quran iku lagi sak lembar iku rasane mata iku sepet luar biasa. Iya, kepala pusing, mata sayup-sayup, ngantuk, perih. Kemudian tempat duduk ini juga nggak nyaman, terasa panas. Padahal baru selembar, tapi ini delok HP, apalagi sambil rebahan, lihat TikTok, apa gitu konten ini, CEO yang sedang menyamar sebagai operator live streaming. CEO yang sedang menyamar sebagai operator live streaming. Mas Fikri CEO sama naik karo. Tapi sama nih ojo kondo-kondo ya. Sama jangan bilang-bilang juga bahwa sebenarnya saya juga CEO. CEO yang menyamar menjadi Pak Ustadz. Kagak bucui. Tidak terasa. Ketika itu hal yang kita senangi, tapi sangat terasa sekali ketika hal itu tidak begitu kita senangi. Kenapa tadi bermain HP kok bisa berjam-jam sementara baca Al-Quran selembar saja rasanya sudah sangat lama sekali? Ya karena satunya benar-benar kita senangi, yang satunya ya mungkin kita kurang senang. Nah harusnya kan mumpung ini adalah momen bulan Ramadan, kapan lagi zaman baca Al-Quran, ya diperbanyak membaca Al-Qurannya. Doanya para imam itu loh, selesai tilawah kan gitu, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana. Ya Allah terimalah bacaan-bacaan
Al-Quran kita selama di bulan Ramadan ini. Soalnya dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Ya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'ati mi'ati dhifin. Satu kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi 10 kebaikan, bahkan berlipat-lipat sampai 700 kebaikan. Di sholat 2 rakaat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 20 rakaat. Bahkan dilipat gandakan lagi menjadi 200 rakaat. Cuman sayang pahala itu gak diketokno iku apa karo Gusti Allah ya. Sayangnya pahala itu saat ini masih belum diperlihatkan kepada kita semuanya. Jadi modelnya ngandani ku sodo angel ngono lho. Coba kalau seandainya pahala itu diperlihatkan dalam wujud yang nyata. Anak-anak, kamu nanti kalau bisa membaca Al-Quran 1 juz habis tarawih nanti kamu akan dapat iPhone 17 Pro Max 2 terabyte cash, nggak nyicil, warna orange gitu. Misalnya kok cara diketokno langsung ngono, wah semangat kabeh. Tapi berhubung pahala itu tidak diperlihatkan oleh Allah. Kenapa tidak diperlihatkan? Karena kalau diperlihatkan kita nggak akan bisa kemana-mana, terkepung oleh pahala yang luar biasa itu. Gede-gede ini luar biasa. Ono sing gedene sak oma, ono sing gedene sak mobil, ono sing gedene sak gunung Semeru dan seterusnya. Makanya tidak diperlihatkan dalam rangka menguji keikhlasan ibadah seorang hamba. Huwa utawi fikih al ilmu iku ilmu al hadi kang nuduhaken ila sananil huda maring piro-piro dalan pituduh. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang akan menunjukkan kita kepada jalan-jalan petunjuk. Kadang sering salah jalan, tidak bisa mendapatkan jalan petunjuk karena tidak memiliki ilmu fikih yang cukup. Dulu ceritanya ada orang itu yang memiliki hewan peliharaan yang sangat dia sayangi. Dia punya burung. Burungnya kecil. Setiap pagi dia keluarkan untuk dijemur, kemudian dia mandikan. Nah, pokoknya dikasih makanan-makanan yang enak, dirawat dengan sedemikian rupa sampai burung itu berkicau dengan begitu indahnya karena saking disayang sama pemiliknya tadi. Satu hari kemudian burung itu kena penyakit dan akhirnya mati. Pemiliknya merasa terpukul luar biasa atas kematian hewan kesayangannya tadi itu. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah dijaga sedemikian rupa, tapi kenapa burungnya masih mati juga. Makanannya nggak pernah kurang, minumnya juga selalu penuh, waktu jemur juga ya dijemur. Nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, burungnya mati. Karena saking sayangnya kemudian burung tadi itu dia awetkan. Nggak tahu dikasih air keras atau bagaimana. Kemudian dia kasih benang, dipakai kalung, dibawa kemana-mana. Saking sayangnya burungnya tadi itu. Sampai waktu sholat dipakai sholat. Jadi sholat kalungan burung tadi itu, burung yang kecil itu ya bagus ya, diawetkan di sini bagus.
Pertanyaannya kira-kira sah sholatnya seperti itu? Sah apa enggak sholatnya? Sah? Apa alasannya? Enggak sah. Apa alasannya? Sah? Loh, dia sholat sambil membawa bangkai kok. Loh, salah satu syaratnya sholat kan enggak boleh bawa bangkai. Ayo. Ya enggak sah sholatnya. Meskipun dia sangat sayang dengan burungnya tadi itu, tapi karena dia sholat dengan membawa bangkai, kan berarti sholatnya nggak bangkai. Karena dia nggak ngerti fikih, nggak punya ilmu fikih yang cukup, dia merasa sangat menyayangi hewannya tadi itu, akhirnya diajak sholat, dipakai sholat, ya ndak sah. Nah itulah pentingnya ilmu fikih. Huwa utawi fikih al-hisnu iku benteng. Yunji kang bisa nyelametaken apa fikih min jami isyadaidi saking sekabehane pira-pira perkara kang melarati. Min jami isyadaidi saking sekabehane pira-pira perkara kang melarati. Di samping ilmu fikih itu menjadi petunjuk menuju ke jalan yang lurus yang benar, ilmu fikih juga menjadi benteng yang kokoh yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari hal-hal yang salah, hal-hal yang fatal. Kalau benar-benar orang itu faham, mengerti, punya ilmu, dia tidak akan mudah digoyah oleh apapun. Pernah dengar ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang manakibnya sering sekali kalian baca itu, beliau kan orang yang ahli ibadah luar biasa. Bahkan beliau adalah Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Jadi para wali itu punya pimpinan, punya komandan. Komandannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibadahnya luar biasa. Pada satu malam beliau itu melaksanakan ibadah, sholat tidak berhenti-berhenti, wudhu, kemudian sholat batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Jadi beliau kalau sholat isya, wudhu kemudian sholat isya, wudhunya sholat isya itu digunakan untuk wudhu sholat subuh, digunakan untuk sholat subuh, jadi nyambung. Gak tidur berarti Pak, gak tidur. Bahkan kalau seandainya batal, beliau akan tajdidul wudhu, memperbarui wudhunya itu. Satu malam beliau itu pernah beribadah dan perutnya beliau itu sedikit error gitu loh ya, sakit perut. Akhirnya beliau itu sampai berkali-kali hadas. Sewengi itu, semalam itu beliau pernah wudhu sampai 40 kali. Wudhu batal, wudhu batal, wudhu batal sampai 40 kali sampai notok subuh itu. Kalau kita misalnya kayak gitu itu gimana? Tetap wudhu apa? Ya wis lah, batal loh piye maneh weteng loro, ngentut ae. Kalau kita paling ya wis nyerah gitu ya. Tapi beliau enggak, wudhu maneh, batal maneh, wudhu maneh sampai 40 kali dan digunakan untuk sholat sunnah terus sampai notok subuh. Kemudian sebelum subuh itu tiba, ada cahaya yang begitu terang luar biasa dari atas langit masuk ke dalam bilik rumahnya beliau, kemudian mendekat persis di atasnya beliau. Cahayanya sangat terang sekali sampai
mata beliau itu silau dengan cahaya tersebut itu. Cahaya itu kemudian bisa berkata, ya Abdul Qadir, hei Abdul Qadir, ana rabbuka, aku adalah Tuhanmu. Qad abahtu lakal muharramat minal an. Mulai dari sekarang aku akan memperbolehkan kamu untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya aku haramkan. Mulai saiki, mulai detik iki Abdul Qadir, karena kamu ibadahnya sudah luar biasa, sudah mentok, tidak ada tandingannya, wis lebih dari cukup. Mulai sekarang wis kamu bebas, gak usah ibadah maneh, gak usah ibadah maneh, gak usah sholat maneh. Terus wis kamu lakukan sesuka kamu, apa yang kamu suka. Hal-hal yang sebelumnya aku haramkan sekarang aku halalkan untuk kamu. Nah, ada cahaya yang mengaku sebagai itu Tuhan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani tadi? Ikhsa ya lain, enyahlah dari hadapanku, pergilah jauh dari hadapanku. Akhirnya cahaya tadi kemudian langsung seketika itu digertak sedemikian rupa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, langsung lenyap, hilang, langsung karena beliau tahu, faham bahwa Allah tidak mungkin akan menyuruh hambanya untuk berhenti beribadah. Ya bagaimana dengan keadaannya Rasulullah, Nabi Muhammad saja yang sudah maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa, meskipun dosa kecil nggak akan dilakukan. Iku loh, saya tetap beribadah, saya tetap terus-terusan sholat, sampai diriwayatkan lututnya beliau sampai gimana? Kalau sholat itu sampai bengkak, sampai aboh. Saiki lah gak gelem sholat aboh, wong sembayang ae saja tempuke kaya ngene. Iya Pak Agus mah pengen gawe sajadah anyar, sampean gak nyawang ta? Iku wong saiki sembayang tarawih, sembayang gak gelem, lututnya bengkak, gak gelem kakinya sakit, akhirnya gak usah sajadah sing empuk kaya ngene. Jane iki menurut ulama sufi ngono gak oleh. Soalnya nggarai enak ibadah ngono. Mesti ini ku langsung ngene. Kira-kira cara diukur ganjarane no akeh, ganjarane sing gak ate nggawa sajadah timbangane sing pakai sajadah sing empu. Tapi nek ditakono nanggone Imam Syadzili, pimpinan Tarekat Syadziliyah, beliau itu kan orang yang super mewah, kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, kalau sholat ya pakai sajadah yang empuk gitu. Ketika ditanya kenapa panjenengan kok memakai fasilitas-fasilitas yang wah dalam beribadah seperti ini, padahal ini dulu tidak dicontohkan oleh Rasulullah, apa jawabnya beliau? Beliau jawab, biar saya ini lebih bersyukur. Engko nek aku sembahyang gak nganggo sajadah sing empuk, iku gak iso suwe. Terus kurang ikhlas, model iku nggerutu wae. Suwene sih imam iki. Gitu. Mabengi tarawih, Pak Ulum iki suwene oleh ngimam iki. Gak kuat aku. Kemeng kabeh rasane. Nah, supaya kuat dan ikhlas dan menikmati dalam ibadahnya, akhirnya pakai sajadah sing empuk-empuk ini ki. Iku prinsipe jawabane Imam Syadzili. Tapi kalau kita ikut kepada Nabi Muhammad seperti tadi, ya beda lagi. Wis gak apa-apa. Semua orang punya prinsip. Yang penting tetap terawih. Kemudian cahaya tadi itu langsung hilang. Ketika digertak sedemikian rupa sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, langsung hilang. Ya gak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membebaskan hambanya untuk tidak beribadah, wis mulai saiki gak usah sholat.
Soalnya wis cukup ibadahmu akeh, ya gak mungkin. Oh, Nabi Muhammad saja masih tetap terus-terusan ibadah. Ketika ditanya Nabi Muhammad, kenapa sih Nabi Muhammad saman kok sampai seperti ini? Kan ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya. Limadza taf'al ya Rasulullah kamisli hadza? Kenapa wahai Nabi Muhammad saman kok salat kok sampai koyok ngene, sampai abol lho, tumiti sampean sampai abang. Nah, apa jawabnya beliau? Laulam akun an ashkuro aktsara minkum, kan begitu ya. Bukankah aku menjadi hamba yang tidak lebih bersyukur di antara kalian? Ya justru, ya, kata Nabi Muhammad, justru aku wis dibebasno dari api neraka oleh Allah seperti ini. Justru aku wis dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga seperti ini. Aku harus jauh lebih bersyukur. Lah wujud syukurku tadi itu adalah dengan cara beribadah yang luar biasa, melebihi ibadah melebihi ibadah kalian. Ya mestinya seperti itu. Fa inna faqihan krana sak temene wong alim fikih. Gak usah lihat jam, waktunya masih lama kok. Pak Agus waktunya itu sampai jam 5. Oh, sampean niku lho tinggal mendengarkan karo ndelomong ini. Sama niku mek modal ngrungokno tok. Ana sing keturun barang wis tak jarno wae gak apa-apa. Naumus shaim ibadah ngono jare. Turune wong poso iku ibadah. Nah, turu wae ibadah kok. Apa maneh gak turu? Sama niku mek modal ngrungokno tok. Pak Agus lho ket mau ngoceh. Mestine yang lebih capek ngelak kan saya ya. Ya. Wes dengarkan dengarkan radio bejat ini berbunyi di depan kalian, ya. Fa inna faqihan krana sak temene wong alim fikih wahidan kang siji, mutawarrian kang wirai. Orang yang alim fikih yang wirai. Tahu wirai ya? Tahu wirai? Warok. Wirai itu orang yang benar-benar menjaga dirinya, jangan sampai terjerumus masuk dalam hal yang makruh, apalagi sampai hal yang haram. Itu wirai, benar-benar dijogo dirinya, benar-benar dijaga. Kalau ada satu orang yang alim fikih, yang ahli wirai, asyadu iku luwe abot, lebih berat ala syaitoni munggone syaitan min alfi abidin tinimbang wong 1000 ahli ibadah. Seandainya ditanding, nah, di battle, seandainya di battle satu orang ahli fikih yang wirai, menurut setan jauh lebih berat daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi musuhnya setan itu aslinya wong sing alim fikih, daripada orang yang beribadah tok tapi gak memiliki landasan ilmu fikih. Pernah satu ketika ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab karamallahu wajhah, itu ketika beliau mau masuk ke dalam masjid, beliau itu sempat berhenti sejenak di depan masjid karena melihat ada setan yang mau masuk masjid tapi nggak berani, masih inceng-inceng. Ono setan ate mlebu nang masjid tapi seinceng-inceng. Lah di belakangnya setan tadi itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu, Pak, kalau ada setan. Ya tahu, Sayyidina Umar itu sahabat. Ya tahu. Wis biasa melihat jin setan di depan beliau itu sama dengan melihat sesama manusia. Beliau tahu kalau ada setan yang di depan pintunya masjid ini ungu-ungu, ya.
ngintip-ngintip mau masuk ke dalam masjid tapi nggak berani. Akhirnya kemudian ditegur sama Sayyidina Umar, setan, kaget, kenapa kamu tidak masuk ke dalam masjid? Biasanya kan kalau ada orang yang sholat di dalam masjid itu kamu seneng, langsung cepet-cepetan masuk ke dalam masjid, menggoda orang yang sholat di dalam masjid itu. Entah itu orangnya sholat sendirian atau sedang berjamaah, biasanya kan langsung masuk kemudian kamu goda. Ini kenapa kamu kok enggak segera masuk ke dalam masjid itu? Ada orang sholat itu loh, segera digoda. Apa jawabannya setan tadi? Saya enggak berani masuk ke dalam masjid untuk menggoda orang yang sholat itu. Kenapa? Karena ada orang yang alim fikih yang sedang tidur di sampingnya orang yang sholat itu. Jawabannya setan seperti itu. Loh, berarti awakmu luwe wedi karo wong sing turu timbangane karo wong sing sholat iku? Nggih. Ya, saya lebih takut dengan orang yang tidur itu daripada yang sholat iku. Cara gak ono wong alim fikih ku turu nang ngene kono, wong sing sholat iku tak goda ket mau. Jelas ragu deh. Aku iki wis oleh piro ya? Oleh 3 ta wis oleh 4? Oleh 3 ta sik oleh 2 iki. Engko mari sholat nandi yo. Ngopi ae nek barokah enake. Karo live TikTok. Jadi di dalam kondisi sholat itu loh pikirannya wis macem-macem. Sholat tapi pikirannya kemana-mana. Seandainya nggak ada orang yang alim yang tidur tadi di situ, saya sudah menggoda orang yang sholat itu. Saya ini lebih takut orang yang tidur itu daripada yang sholat itu. Kenapa demikian? Karena orang yang tidur ini, dia tadi itu loh sebelum tidur itu sudah niat. Saya niat tidur sebentar, koilulah, tidur siang, supaya nanti malam saya bisa tahajud, supaya nanti saya ibadahnya biar lebih semangat, fresh, soalnya nggak ngantuk. Hati turu iki lho diniati. Itu karo orang yang punya ilmu. Lah ini orang yang sholat ini nggak pakai ilmu, dia sholat tapi gak dibekali dengan ilmu. Makanya waktu sholat lali, pikirannya sudah kemana-mana. Dan banyak rencana-rencana setelah sholat, mau ngapain. Tidak ingat sama sekali bahwa dia sedang sholat. Apalagi sholatnya sendirian, malah gampang sekali digoda. Ya, wong sholat berjamaah saja kadang masih bisa digoda kok, ketika softnya itu tidak rapat. Makanya imam-imam itu kan sering sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis sholat, rapatkan, luruskan barisan soft sholat kalian, karena lurus dan rapatnya barisan soft itu merupakan kesempurnaan sholat. Maksudnya apa? Maksudnya itu supaya kita bisa khusyuk dan tidak mudah digoda oleh setan. Kata Nabi Muhammad, fa inni qad ra'aitu baina sufufikum ma ra'aitum. Karena aku ini melihat di antara soft kalian itu apa yang tidak bisa kalian lihat. Jadi Nabi Muhammad itu ketika membariskan soft sholat para sahabatnya, itu beliau tahu bahwa setan itu berusaha untuk maju, berusaha untuk nyempil, nyerobot di antara soft itu, sampai beliau menggambarkan seperti nyerobote pedet. Ngerti pedet ya? Apa pedet itu? Ya anak-anak sapi gitu, lah kemudian nyerobot. Kalau sudah dikeluarkan dari kandangnya, anak-anak kambing, anak-anak sapi, gambarannya seperti itu pada waktu sholat itu setan itu. Ketika kita tidak segera merapatkan soft kita, mengisi soft yang kosong yang ada di depannya,
Ini nanti yang akan bisa menggoda kita pada waktu sholat. Karena jamaah itu butuh keterpautan hati antara satu makmum dengan makmum yang lainnya. Ketika kalian sholat rapet barisane, insya Allah hatinya jadi satu, insya Allah khusyuk, tidak mudah digoda oleh setan. Anak-anak giga kadang-kadang disuruh maju, ayo nak maju, diisi soft yang masih kosong di depannya, saya gak gelem maju. Kadang-kadang dibelani buat soft di belakang. Sampean kalau depannya masih kosong, kemudian kamu buat soft di belakangnya padahal depannya masih kosong, itu otomatis kamu kehilangan fadilahnya jamaah. Ketokane wae sholat jamaah tapi asline sholat ijen itu dihitung sholat ijen, gak oleh fadilah jamaah. Masih ketokane sholat jamaah. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan soft yang kosong yang ada di depannya, gak diisi, malah gawe soft nomburi. Padahal sholat jamaah afdhalu min sholatil fadhi bisabiin wa ishrina darajah, ya 27 derajat. Ngono ku gak gelem nang segera dipenuhi softnya itu. Baru kalau dimarahi sama gurunya, ayo diisi tagak iki. Kelas 6 ICP, 6 ST, 6L. Ayo sapa? Amira, Erlita gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Baru kalau digitukan itu kadang-kadang baru mau maju. Nek gak dingono-ngono iku walah. Ini coba tak praktek nih Pak Agus. Ayo anak-anak cepet-cepetan maju. Yang maju di depan soft ini langsung dapat iPhone 13 Pro Max. Langsung royoan jelasin. Mesti. Sama niku soalnya ganjarannya turun diketokno iku mang ngopo ya. Makanya modelnya abot ngono sanggane. Kalau disuruh maju itu kayak berat sekali. Yes. Fasadun utawi kerusakan kabirun kang gede, alimun yaiku ana wong alim. Kerusakan yang besar adalah ada orang alim mutahatikun kang sembrono. Orang yang alim tapi sembrono dalam menggunakan ilmunya tadi, menyalahgunakan ilmunya untuk kepentingan duniawi. Wa akbaru lan luwe gede maneh minhu saking alim mutahatik jahilun yaiku wong kang bodoh mutanasikun kang nglakoni ibadah. Orang alim yang memiliki kapasitas ilmu agama yang cukup tapi kemudian dia sembrono menyalahgunakan ilmu agamanya tadi, itu merupakan kerusakan yang besar. Tapi ada kerusakan yang lebih besar lagi, yaitu orang yang ibadah, rajin sekali ibadah tetapi tidak memiliki ilmu yang benar. Jadi ibadah dengan cara yang salah. Orang-orang yang seperti ini merupakan kerusakan di dalam agama. Jadi ini arek-arek iku wis maklum, wis ngerti dalane tobat. Lho iku kok ngono sih? Wis maklum, wis ngerti dalane tobat. Ada yang bilang seperti itu ya. Ketika kita memiliki ilmu agama, dipercaya oleh masyarakat, menjadi panutan oleh orang lain, maka jangan sampai kemudian menyalahgunakan ilmu yang kita miliki ini. Digunakan untuk meraup harta dunia yang semestinya tidak boleh, kemudian dia katakan boleh, nggak apa-apa. Dia berusaha untuk mencarikan dalilnya,
mencarikan alasannya, padahal mestinya ya memang tidak boleh. Nah, ini kan yang kemudian salah kaprah. Nah kemarin itu sempat rame. Kemarin itu sempat rame di sosial media itu, orang-orang yang menjadi panutan dalam urusan agama ditokohkan, diidolakan, dibangga-banggakan, kemudian kena hulu, bujukan, rayuan dari setan, akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, fenomena gus-gusan. Nah, kemarin kan sempat seperti itu ya. Iya, ono sing wis joget-joget dak karu-karuan gitu. Sudah kadung diidolakan oleh banyak orang, dianggap panutan. Kadang di panggung kemudian joget-joget dak karu-karuan, dianggap hal yang biasa. Bahkan saking fanatike para pengikutnya, para jamaahnya belani piye carane supaya gusku iki, idolaku iki, kiaiku iki jangan sampai disalah-salahkan. Iku bener, gak popo kok seperti itu. Ya ndak seperti itu. Kalau salah ya salah. Kalau salah ya salah. Yang benar kita katakan benar. Kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar itu benar meskipun itu pahit, menyakitkan. Nek salah ya salah. Sing ceramah ustadz sing enom, durung kawin, belum menikah, sementara jamaahnya banyak yang masih gadis-gadis, perawan-perawan. Mari jamaah, mari apa ceramah terus kemudian cium tangan kabeh. Nah, sebenarnya ada batasannya. Sing oleh ku sing di, sing gak oleh ku sing di. Kan seperti itu ya. Dikhawatirkan nanti akan timbul fitnah yang lebih besar. Ndak usah. Ndak usah. Cukup dilipat tangan saja. Nggih matur suwun. Yes, gitu ae. Gak mari ngono ditukno dikekno kabeh. Barokah, 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 barokah. Ya, barokah, barokah. Kalau masih kecil ya tidak masalah. Kalau memang seandainya tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah. Tapi kalau sudah besar, sama kan wis gede kelas 6. Ya nggak usah kalau bisa ya. Dengan guru laki-lakinya ya wis cukup. Gini ya. Soalnya wis gede. Khawatirnya nanti akan dijadikan sebagai panutan dan contoh bahwa itu adalah hal yang diperbolehkan. Demikian pengajian ala-ala pada sore hari ini. Kurang berapa menit ini? Oh ya wis, gak apa-apa lah. Besok kegiatan ngajinya di mana? Di rumah. Jarene safari Ramadan. Di langgar mana Mas Fikri? Ceplokan ya. Besok di sana kalian akan ngaji seperti ini tapi kumpul dengan masyarakat yang ada di situ. Pak Agus berharap ketika ngaji nanti tampilkan akhlak yang terbaik. Ya. Harus yang sopan, harus yang tertib, gak boleh cuawa. Ngerti cuawa? Gak oleh. Harus yang sopan. Tunjukkan bahwa akhlak karakter siswi Minutrati Putri itu di dalam dan di luar sekolah itu bagus, luar biasa. Biar nanti masyarakatnya lihat kalian, oh ya bener ae, pinter-pinter, api-api, sopan-sopan wong arek siswi Minutrati Putri. Jangan sampai wah iki ngaji nang ngene iki tambah ngerusui wae. Nah, tidak seperti itu ya. Besok harus yang lebih tertib. Karena besok kita akan kumpul jadi satu dengan masyarakat sekitar.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil